Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video ini saya akan melakukan unboxing pada paket yang baru saya pesan ya teman-teman. Jadi kebetulan paket ini saya pesan melalui online shop dan alhamdulillah harganya pun masih lumayan terjangkau, ramah kantong dan bisa kita dapatkan di online shop mana saja. Tinggal nanti teman-teman bisa ketik di kolom pencarian One Step HIV. Oh ya teman-teman, alat ini merupakan alat untuk pengecekan HIV ya teman-teman. Dan dapat kita lihat di video seperti yang teman-teman sedang saksikan saat ini, bungkusan masih segel ya teman-teman. Masih segel, alhamdulillah, artinya paket ini masih original, belum pernah dipakai, belum pernah dibongkar, belum pernah dibuka. Dan coba kita lihat apa saja isi dalam paket ini. Ya, ternyata dalam paket ini teman-teman ada satu buku saku pengenalan tentang HIV, kemudian ada buku cara penggunaan. Maksudnya mungkin cara penggunaan alat yang nanti akan kita gunakan ya teman-teman. Ya, kemudian One Step, kayaknya sepertinya di dalam One Step ini adalah alat yang nanti darah kita akan diteteskan di atasnya. Nah, coba kita sobek ya teman-teman. Kita sobek perlahan-lahan saja, kita pastikan bisa terbuka dengan baik, kemudian kita buka. Nah, itulah tadi satu alat yang disajikan. Jadi setiap satu box itu ada satu alat ya teman-teman. Nah, ini ada dilengkapi juga dengan jarum. Pada setiap paket itu ada dua jarum. Ada dua jarum yang disediakan untuk persiapan nanti pada saat kita melakukan pengambilan darah. Ya, kita tidak perlu lagi mencari jarum-jarum kecil yang lain karena dalam satu paket ini sudah disajikan dua jenis jarum, dua jarum kecil. Nah, kemudian ini alkohol pads ya, jadi disediakan juga dengan pembersih alkohol, kemudian ada penyedot. Yang teman-teman sedang lihat saat ini adalah penyedot darah ya, penyedot darah. Kemudian apalagi ya, coba kita perhatikan lagi satu persatu. Kita perhatikan ya, coba kita sobek bungkusannya. Ini bungkusan untuk apa namanya, tisu ya, untuk membersihkan kuman-kuman yang menempel di jari kita, yang mana jari itu kita persiapkan untuk pengambilan sampel darah teman-teman ya. Jadi ini adalah tisu ya, coba kita persiapkan dan kita oles di jari yang kita akan ambil darahnya teman-teman ya. Jadi kita pastikan semua sudah dioles secara merata, semua kuman-kumannya sudah bersih, tidak ada lagi kuman yang tersisa. Baru kemudian kita ambil penusuk jarum yang tadi sudah kita persiapkan. Jadi inilah tampak darah sudah mulai menetes. Kita pencet-pencet teman-teman, kita coba keluarkan darahnya lebih banyak lagi, kita keluarkan darahnya lebih banyak lagi, sehingga nanti sebentar bisa kita sedot lebih banyak darah ke dalam penyedot ini teman-teman ya. Itu sudah kelihatan darahnya teman-teman. Memang tadi saat ditusuk itu tidak terasa sakit ya teman-teman. Ini juga salah satu keunggulan alat ini teman-teman. Jadi alatnya tidak membuat jari kita menjadi sakit karena ya mungkin ini sudah didesain secara khusus ya oleh pendesainnya, oleh pembuatnya. Nah, ini teman-teman kita coba sedot darahnya. Jadi cara penyedotannya itu, alatnya ini kita coba tekan dulu ya teman-teman di bagian ujungnya. Kemudian darahnya kita sedot, lalu kita teteskan di atas alat yang sudah disajikan. Ya, ini teman-teman bisa lihat secara langsung, kelihatannya darahnya belum terlalu banyak ya teman-teman. Darahnya masih sedikit. Ya, coba kita buka lagi alat yang tadi. Ternyata tidak bisa teman-teman. Ya, coba kita, inilah keunggulannya, ada dua jarum yang disediakan. Jadi begitu satu jarum itu sudah terpakai dan ternyata tidak terlalu banyak darah yang bisa kita ambil, kita bisa menggunakan jarum yang kedua. Nah, ini jarum kedua dan alhamdulillah kelihatannya ini lebih banyak darahnya daripada yang pertama tadi ya teman-teman.
Ya, kita coba teteskan kembali pada alat yang sudah disediakan. Ya, di sini kelihatannya sudah mulai banyak darahnya terkumpul dalam satu lingkaran kecil itu, teman-teman ya. Kita perhatikan, kita teteskan perlahan-lahan, kita pastikan semua darah itu mampu atau masuk dalam wadah yang kecil itu ya, teman-teman. Nah, ini dia satu tetes, satu apa namanya ya, air yang diteteskan di dalam wadah tadi. Karena dalam buku panduan ini sudah dijelaskan bahwa setelah kita meneteskan darah dalam alat ini, kita juga perlu untuk meneteskan 1 atau 2 tetes air yang sudah disediakan dalam alat yang disajikan. Ya, setelah kita teteskan, nah sekarang kita lihat teman-teman, di sana ada perubahan pada alatnya, mulai kelihatan naik perlahan-lahan. Ada perubahan warna itu, teman-teman bisa lihat secara langsung. Ya, perlahan-lahan sudah mulai ada perubahan, mulai naik. Ya, kita tunggu ya teman-teman, sekitar beberapa saat. Mudah-mudahan nanti hasilnya tidak membuat kita patah semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya bisa membahagiakan, hasilnya tidak mengecewakan. Ya, kita lihat masih berlangsung teman-teman, masih berlangsung. Sekarang ya seperti inilah prosesnya teman-teman. Jadi kita harus bersabar, kita harus menunggu, kita harus melihat terlebih dahulu dan memastikan darah itu sudah tertetes dalam wadah. Kemudian juga tidak lupa kita teteskan air yang sudah ada, 1 tetes boleh, 2 tetes juga boleh lah. Ya, itu kelihatannya sudah mulai menyebar, alatnya sudah mulai menyebar. Nah, ini hasil dari pengecekan awal tadi teman-teman. Sana teman-teman bisa lihat ada sudah tampak 1 garis ya teman-teman. 1 garis sudah mulai kelihatan. Dan berdasarkan buku panduan yang tadi sudah kita baca sebelumnya, bahwa ketika garisnya menunjukkan 1 garis berada pada posisi atas, maka itu menunjukkan bahwa alatnya ini menunjukkan bahwa kita negatif ya teman-teman, negatif. Jadi one step memberikan informasi pada kita bahwa darah yang baru saja selesai kita cek itu hasilnya negatif. Artinya bahwa kita tidak terjangkiti virus HIV, begitu teman-teman ya. Tidak terjangkiti virus HIV. Dan sekedar informasi dan sekedar pengetahuan juga buat teman-teman, alat ini cukup banyak diperjualbelikan di online shop ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapatkan di mana saja, di online shop mana saja. Tinggal teman-teman nanti ketik di kolom pencarian untuk mendapatkan benda atau alat yang dimaksud. Nah, ini tampak dari jarak dekat ya teman-teman, tampaknya masih kelihatan buram. Kita coba perjelas ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa melihat secara jelas hasil dari pemeriksaan awal yang tadi kita sudah lakukan ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, perlahan-lahan kita coba fokuskan kameranya. Ya, oke, ini mulai tampak jelas ya teman-teman. Sudah tampak jelas. Jadi ada huruf C dan huruf T ya teman-teman. Jadi ketika garisnya itu mengarah ke huruf C dan di huruf T itu tidak ada tampak garis di sana, maka hasilnya ini bisa kita baca bahwa negatif HIV. Kalau kemudian garisnya ternyata 2, di C dan T ada garis di situ warna merah, maka itu menunjukkan kita positif HIV atau reaktif HIV. Olehnya itu teman-teman, bagi kita yang ingin melakukan pengecekan, silahkan pesan.